Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kita akan, Bapak boleh menjawab pertanyaannya, apa bedanya Rauf dan Rahim tadi? Ya. Silakan Pak. Baik. Ini bahasan, ya memang saya ada singgung di Tafsir Al-Misbah soal Rauf dan Rahim. Mari kita lihat. Rauf yang pertama, itu adalah rahmat yang mencapai puncaknya. Jadi Rauf, Ra'fah lebih tinggi dari rahmat. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menetapkan bahwa janganlah orang-orang yang wajar dihukum menjadikan kamu memberinya ra'fat. La ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Tapi beri dia rahmat. Jangan beri dia ra'fat. Yang kedua bedanya, ra'fat itu adalah anugerah kasih sayang yang saya limpahkan kepada orang yang punya hubungan dengan saya. Sedangkan rahmat itu bisa ditujukan kepada orang yang tidak punya hubungan dengan saya. Saya rahmat kepada binatang. Saya rahmat kepada ini. Tidak ada hubungan saya dengan dia. Kalau rafat punya hubungan. Allah melimpahkan rahmat kepada seluruh makhluk. Hubungan dia dengan Allah baik atau tidak baik. Tapi dia hanya melimpahkan rafat kepada orang-orang yang berhubungan baik dengan dia. Itu dua. Yang ketiga, rafat itu biasanya adalah limpahan rahmat sesuai dengan kapasitas si pemberi. Saya beri Anda contoh. Seorang anak kecil saya sodorkan kepadanya toples ini. Silahkan ambil. Dia akan ambil sesuai genggaman tangannya. Tapi kalau dia berkata, ambilkan saya. Yang mana lebih banyak? Yang saya ambilkan. Ra'fat dilimpahkan oleh si pemberi sesuai dengan kapasitasnya. Tetapi rahmat diberikan kepada yang diberi sesuai kebutuhannya. Beda kan? Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam rauf terhadap orang-orang yang punya hubungan dengan beliau. Dia limpahkan sedemikian banyak kasih sayangnya kepada mereka, rafatnya kepada mereka. Anda bersalawat, Anda teladani dia, itu banyak yang Anda diberikan karena Anda punya hubungan, sekaligus apa yang diberikan Nabi itu sesuai dengan kapasitas Nabi yang begitu besar. Ada orang kaya mau kasih Anda uang, kalau dia rahmat, dia lihat ini butuhnya berapa nih. Oh dia kasih ini cuma butuh 1.000 perak, ini cuma butuh 10.000, sesuai kebutuhan, itu rahmat. Tapi kalau rafat, saya punya uang banyak, kasih aja dia 1 juta. Ya kan? Itu bedanya rafat dengan rahmat. Bahwa ada ulama berkata rahim itu di akhirat. Sebelum sampai ke sana lagi, rafat itu ditujukan oleh Rasul kepada orang-orang yang berhubungan, dan rahim itu ditujukan kepada orang yang tidak punya hubungan dengan beliau. Nah, jadi mencakup. Nah, memang ada ulama yang berkata bahwa Rahman itu pelimpah rahmat di dunia, Rahim itu pelimpah rahmat di akhirat. Itu satu pendapat. Ada pendapat lain seperti pendapat Syekh Muhammad Abduh, Rahman itu pelimpah kasih, Rahim itu sifat kasih. Baik kasih itu, jadi sifatnya, saya berkata dia dermawan, itu sifatnya. Dia gagah, itu sifat zatnya. Tapi memberi, ada yang menjadi sifat Anda tapi Anda tidak bisa beri dia. Dia bangsawan, Anda bisa beri kebangsawanan Anda kepada dia, tidak. Saya kira itu bedanya. Yang ingin ditekankan di sini bahwa Nabi itu sangat kasih kepada orang-orang yang mempunyai hubungan baik dengan beliau. Sangat melimpahkan sedemikian banyak, tapi yang tidak punya hubungan pun beliau tetap rahmat kepadanya.
Saya kira jelaskan. Kita lanjutkan pada kesimpulan kita pada hari ini, Pak. Iya, kita punya kesimpulan hari ini. Baik, kita baca di Al-Duaf kesimpulan kita. Ayat 102. Ya, 124. Yang pertama, pengaruh Al-Quran lebih banyak ditentukan oleh objek, dalam hal ini manusia. Al-Quran adalah cahaya, suatu bahan terlihat mengkilap atau kusam atau bening, bukan disebabkan oleh cahaya, tapi masing-masing tergantung dari sifat dan posisi bahan itu. Apakah ia memantulkan, menyerap, atau mentransmisikan cahaya. Cahaya menembus bahan bahas yang transparan, sedang bahan yang sifatnya tidak tembus pandang akan menahan cahaya. Karena itu, buka hati Anda, buka pikiran Anda. 2. Salah satu cara Allah menyadarkan manusia agar mau bertaubat adalah dengan menjatuhkan ujian atau cobaan. Kita pun kalau mau lulus harus diuji dulu ya. Mau naik tingkat harus diuji dong. Itu cobaan atau ujian itu antara lain berupa bencana alam atau penyakit atau apa saja yang dirasakan sebagai musibah. Itu dialami tidak hanya sekali dalam setahun tapi dapat berkali-kali. Yang ketiga, Allah memalingkan hati seseorang untuk menerima kebenaran jika yang bersangkutan enggan menerimanya. Dia memalingkan kalau dia enggan menerima. Kata dia manusia ini adalah makhluk yang begitu tinggi kedudukannya sehingga dia diberi kebebasan. Kita tidak seperti benda tak bernyawa, kita tidak seperti alam raya. Kita manusia. Kita diberi kebebasan. Jika demikian, paling tidak yang dituntut pertama kali adalah sikap netral, bukan sejak semula a priori menolak. Ini yang Anda tanyakan tadi. Sejak semula dia sudah katakan ini salah. Netral. Kita anggap ini, saya selidiki ini benar atau tidak, dan objektif. Yang kelima, penganjur kebaikan hendaknya mengenal masyarakat yang menjadi sasaran dakwahnya. Anda harus kenal dia. Bagaimana Anda mau pergi berdakwah, mengajak orang berzakat di tengah orang miskin? Tidak benar dong. Bahkan mengetahui detak-detik jantung mereka, merasakan getaran jiwanya, serta prihatin atas kesulitan mereka, dan selalu berusaha mengantar mereka menuju kesejahteraan lahir dan batin. Itu seorang yang berdakwah. Jadi harus merasakan itu. Saya kira itu kesimpulan. Baik, alhamdulillah selesai sudah uraian kita pada hari ini. Surat At-Taubah ini sudah selesai. Sudah selesai. Berhubunganlah dia dengan ayat yang pertama yang berbicara tentang pemutusan hubungan, tentang perjanjian dan akhirnya diserahkan kepada masing-masing untuk ini. Untuk berserah kepada Allah. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih banyak waktunya sudah sharing sama kita semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan sukses. Amin. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita sudah membahas akhir dari surat At-Taubah. Insya Allah besok jika kita masih diberikan kesempatan, kita akan membahas surat lain yaitu surat Yunus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.